Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya M. Suhairi. Saya mahasiswa UPI PTK Padang dengan jurusan Sistem Informasi 7. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem informasi manajemen e-government dalam bidang pemerintahan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, definisi electronic government. Yang kedua, bagaimana fungsi dari perkembangan e-government. Yang ketiga, bagaimana hubungan e-gov dan good governance. Yang keempat, bagaimana masyarakat informasi terwujud. Yang kelima, bagaimana implementasi e-gov terhadap pemerintahan. Yang keenam, bagaimana cara penyelenggaraan e-gov dalam pemerintahan. Baiklah, saya akan menjelaskan setiap poin-poin tersebut. Baiklah, langsung saja kepada poin pertama, yaitu pengertian e-government. Yaitu e-government adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online. Yang kedua, fungsi dari perkembangan e-government. E-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Selain itu, e-government juga bertujuan untuk mendukung good governance, pengguna teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi, dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government dapat memperluas partisipasinya publik, di mana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan kebijakan oleh pemerintah. Di Indonesia, perkembangan e-government masih sebatas pada mempublikasikan informasi melalui website, interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui email, serta masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Yang ketiga, hubungan e-government dengan good governance. Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimasukkan dalam rangka mewujudkan terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik. Good governance, salah satu ciri good governance adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan dan informasi dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Untuk kepentingan transparansi informasi sebagaimana dimaksud diperlukan secara komunikasi yang menjamin kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, dan tentunya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah. Secara umum, pengimplementasikan e-government diyakini akan memperbaiki kinerja pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Maraknya korupsi di Indonesia dan rendahnya kepercayaan investor asing terhadap pemerintah Indonesia menunjukkan rendahnya kualitas manajemen pemerintah Indonesia. Salah satunya solusi dan alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi dalam mewujudkan good governance adalah sistem pengelolaan pemerintah secara elektronik dan electronic government. E-government, pengelolaan lembaga atau instansi secara elektronik baik untuk swasta maupun pemerintahan setelah meningkatkan transparansi juga bisa meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan meningkatkan efektivitas, meningkatkan daya hasil. Yang keempat, yaitu masyarakat informasi. Masyarakat informasi ini merupakan masyarakat yang mendapatkan kesempatan dan akses informasi secara cepat dan tepat, akan jauh lebih maju dibandingkan mereka yang kurang mendapat pengetahuan informasi. Tujuan utamanya masyarakat informasi adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi, dan terdokumentasi, serta tersebarnya informasi ke masyarakat luas secara cepat, tepat, dan bermanfaat. Dinamika informasi yang terjadi membawa perubahan bagi masyarakat.
Informasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, masyarakat yang mendapatkan kesempatan lebih dulu, akses lebih luas dan tepat waktu akan dapat mengurus dan mengatur dunia. Sementara kelompok masyarakat yang tidak atau kurang memperoleh kesempatan dan akses informasi yang mereka butuhkan secara memadai dan akan jauh tertinggal. Maka masyarakat yang kurang tahu tentang teknologi, mereka akan tertinggal jauh dari masyarakat yang tahu tentang teknologi. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat informasi antara lain. Yang pertama, sumber informasi terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, adanya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya informasi dalam berbagai aktivitas kehidupan. Yang ketiga, berkembangnya lembaga-lembaga perpustakaan, dokumentasi, dan informasi secara merata. Yang keempat, terbukanya pandangan dan wawasan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi secara tepat guna. Yang kelima, kemajuan sumber daya manusia, informasi, dan fisik yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keenam, informasi dikelola dengan baik, disajikan tepat waktu yang dikemas dengan teknologi dapat dikembangkan sebagai suatu komoditi yang bernilai ekonomis. Selanjutnya, poin yang kelima, implementasi sistem informasi terhadap pemerintahan. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisa data-data yang sudah diinput, serta menghasilkan suatu format laporan yang mempresentasikan data-data yang telah diinput. Sistem informasi merupakan penggabungan antara bahasa program yang didukung dengan sistem database. Adapun aplikasi sistem informasi yang digunakan dalam pemerintahan, yang pertama itu mantra, atau biasa disebut manajemen integrasi dan pertukaran data. Aplikasi mantra bermanfaat untuk menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintahan meskipun berbeda database. Aplikasi maupun sistem aplikasi mantra dapat difungsikan sebagai GSB atau Government Service Bus dan Web IPE, Application Programming Interface. Selanjutnya, aplikasi yang kedua itu SIMAYA. SIMAYA ini disebut dengan administrasi perkantoran maya. Ditjen Aplikasi Informatika telah mengembangkan aplikasi perkantoran yang diberi nama SIMAYA. Implementasi SIMAYA sendiri dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu metode cloud computing dan metode non-cloud computing. Yang ketiga, PNS-MAIL, pegawai sipil MAI. Layanan email ini diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia dengan kuota mencapai 250 MB. Yang keempat yaitu private box atau disebut PNS box. Untuk membangun jaringan antar instansi pemerintah dengan sistem jaringan private atau private network security digunakan EISP lokal dan PNS box sebagai router. Oke, selanjutnya yang ke-6 yaitu jenis-jenis di pelayanan publik pada e-government. Yang pertama yaitu publish. Publish adalah jenis ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas publish ini terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, di mana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat. Yang kedua, interact. Interact yaitu berbeda dengan kelas publish yang bersifat pasif. Pada kelas interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang bisa dipergunakan. Yang ketiga, transact. Transaksi ini yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact. Hanya saja terjadi sebuah transaksi yang terhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau mitra kerjanya. Oke, yang ketujuh, pengembangan electronic government dengan cara penyelenggarakannya. Pelayanan publik di daerah otonomi daerah telah menjadi isu penting untuk implementasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini terkait dengan upaya pemerintahan daerah untuk mendukung terciptanya good governance. Pemerintah telah melakukan upaya meningkatkan pelayanan publik, terutama melalui penerapan teknologi informasinya.
Pengembangan elektronik government dengan cara penyelenggarakannya ada terbagi dengan 4 macam. Yang pertama yaitu pengembangan e-gov yang dilakukan Pemda. Pengembangan e-gov merupakan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam keberlanjutan penerapan e-gov. Contohnya di Kabupaten Padang Pariaman, dimulai dari fase perencanaan hingga pada fase pematangan e-gov di Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, kendala dalam pengembangan e-government. Yang terbagi dua macam yaitu support dan capacity. Yang support yaitu belum kuatnya political will. Adanya unsur political will merupakan bukti keseriusan atau komitmen pemerintah dalam penerapan e-gov. Yang kedua, kurangnya sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan sarana penting bagi pemerintah untuk mendukung kesuksesan penerapan e-gov di daerah. Yang kedua itu capacity. Capacity ini adalah terbagi juga satu macam, yaitu ketersediaan sumber daya finansial. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup merupakan penunjang pelaksanaan e-gov di suatu daerah. Yang ketiga, manfaat value penerapan e-government. Selain dengan kedua elemen itu, e-gov juga memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah. Yang keempat, yaitu tanggapan masyarakat terkait penerapan e-gov. Manfaat penerapan e-gov bagi stakeholders. Penerapan e-gov tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapat ambil dalam materi saya sekarang ini yaitu tentang e-government, yaitu dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih maju dan sadar akan kebutuhan teknologi informasi. Saran saya bagi e-government itu dalam pelaksanaan e-governance, pemerintah harus lebih serius dan pemerintah harus terus mengupdate data yang diberikan agar lebih akurat. Karena pada dasarnya e-government bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat terbentuknya pemerintahan yang bersih dan transparan dan agar dapat menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah tolong dimaafkan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.